Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya Kamarudin bersama dengan rekan saya Ibu Iriani akan melakukan praktik coaching dengan permasalahan pembelajaran di sekolah yang kurang bervariatif. Untuk sesi pertama ini saya bertindak sebagai coach dan Ibu Iriani bertindak sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Iriani. Waalaikumsalam Pak Kama. Bagaimana kabarnya ini Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana dengan Pak Kama? Alhamdulillah sehat juga Bu. Dengar-dengar Ibu Iriani ada mau disampaikan atau diceritakan begitu? Betul Pak, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan ke Pak Kama. Oke, tapi sepertinya kita tak punya banyak waktu ya Bu ya. Mungkin cukup 15 sampai dengan 20 menit kita ngobrol-ngobrol ya. Apa nih yang ingin disampaikan Bu? Begini Pak, terkait dengan rekan guru di sekolah saya Pak. Saya perhatikan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan penyampaian materi pembelajaran. Masih menggunakan metode konvensional saja, ceramah lagi. Padahal kan kita tahu perkembangan teknologi sudah semakin canggih. Teknologi pembelajaran juga semakin cepat, tapi guru-guru di sekolah itu sepertinya tidak mau terjadi perubahan sehingga pembelajarannya kurang bervariatif. Seperti itu, Pak. Oke, kalau saya garis bawahi permasalahan dari Ibu Iriani ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru di sekolah kurang bervariatif ya Bu ya? Ya, betul, Pak. Kurang bervariatif untuk medianya ataupun model pembelajarannya. Masih menggunakan model yang lama saja. Baik, kira-kira dari percakapan hari ini apa sih yang ingin didapatkan Ibu Iriani? Ya, dari percakapan kita hari ini saya ingin mendapatkan adanya suatu strategi supaya terjadi perubahan di sekolah saya, Pak, khususnya dalam penyampaian materi pembelajarannya. Oke, jadi yang Ibu Iriani harapkan ini adanya perubahan ya Bu ya. Kira-kira perubahan apa sih yang ingin Ibu Iriani lihat atau ingin didapatkan begitu? Ya, saya ingin ada perubahan khususnya dalam penyampaian metode, model, dan media pembelajarannya itu lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti Quizzes, Plickers, atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint. Itu juga sebenarnya sudah lebih baik daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadi supaya lebih bervariasi begitu Pak. Oke, dari Ibu Iriani sampaikan tadi pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode, model atau media pembelajaran itu bisa dikatakan kondisi ideal begitu ya Bu ya, yang berada di level 10. Kira-kira di sekolah Ibu Iriani sekarang ini berada di level berapa Bu? Sepertinya masih ada di level 5 karena di sekolah saya itu Pak lebih banyak guru-guru senior. Sehingga kalau untuk mencapai level lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5 Pak. Oke, di level 5 Bu ya. Untuk kondisi saat ini kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan begitu agar terlihat ada perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif dan bervariatif lagi di sekolah Ibu Iriani? Mungkin bisa ditingkatkan sampai ke level 7 ya Pak. Karena kalau untuk ke level lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit mengingat guru-guru kebanyakan guru-guru senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 itu masih mungkin terlihat ada perubahan. Oke, nilai dari level 5 ke level 7 ya Bu ya. Kira-kira usaha apa sih yang akan Ibu Iriani lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkannya Pak, apa rencana atau tindakan saya yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau pendampingan individu Pak. Oke, jadi nantinya merencanakan mentoring atau pendampingan ya Bu ya.
Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu Iriani terapkan di sekolah dan teman-teman guru nyaman dengan penyampaian itu? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba Mm-mm. nanti konsultasikan dengan kepala sekolah atau wakase kurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau workshop yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran yang menggunakan media-media yang bervariatif. Oke, berarti Ibu Iriani ini sudah tadi merencanakan mentoring, pendampingan, pelatihan atau workshop. Dari ketiga kegiatan ini, Bu, kira-kira Ibu Iriani saat ini lebih nyaman atau bisa dikatakan lebih bisa direalisasikan yang mana, Bu? Sepertinya yang mentoring ya Pak ya, karena untuk pelatihan atau workshop itu perlu persiapan yang matang, biayanya besar, waktu yang juga yang tidak sebentar, dan harus mencari narasumber yang lebih kompeten untuk dijadikan narasumber. Dan untuk saat ini saya lebih nyaman dengan mentoring Pak. Oke, lebih nyaman dengan kegiatan mentoring ya Bu ya. Kegiatan mentoring ini kira-kira Ibu Iriani ini memerlukan support atau memerlukan bantuan siapakah atau gimana Bu? Ada sih Pak, mungkin karena nanti saya meminta bantuan rekan guru dan rekan guru di sekolah Mm-mm. yang memang ahli dalam bidang IT atau menggunakan pembelajaran yang sudah bervariasi. Misalnya di sekolah itu ada Bu Arisma dan juga ada Bu Rida. Oke, berarti Ibu Iriani ini pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi dengan rekan guru di sekolah ya Bu ya. Kira-kira kapan nih Bu merealisasikan mentoring ini? Insya Allah secepatnya Pak, mungkin minggu depan saya akan lakukan. Saya Mm-mm. coba berkoordinasi dulu, kemudian saya berkolaborasi dengan rekan guru di sekolah Mm-mm. untuk mengadakan kegiatan mentoring tersebut. Oke, Ibu Iriani bagus sekali Bu ya. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih Ibu Iriani dapatkan? Ya, dari percakapan pada hari ini saya mendapatkan gambaran bagaimana caranya untuk terjadi perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring. Kemudian ditambah juga rekan guru, dibantu juga dengan rekan guru di sekolah Mm-mm. yang memang memiliki keahlian dalam bidang IT, khususnya dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Oh iya, Alhamdulillah Ibu Iriani sudah ada gambaran ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, saya tunggu nanti kabarnya Bu Iriani ya setelah melakukan mentoring. Saya sudah nggak sabar nih untuk mendengar cerita-cerita lagi dari Ibu Iriani. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu Bu ya. Semoga rencana-rencana Ibu Iriani untuk mentoring berkolaborasi dengan temannya di sekolah berjalan dengan baik dan lancar Bu ya. Ya, terima kasih banyak Pak sudah mau meluangkan waktu, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, dan semoga ini bermanfaat ya Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama, sama-sama Bu. Amin. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, session kedua, saya bertindak sebagai coach dan Ibu Iriani bertindak sebagai coach. Selamat menyaksikan. Baik. Assalamualaikum Pak Kama. Waalaikumsalam Ibu Iriani. Bagaimana kabarnya Pak Kama? Alhamdulillah sehat. Kalau Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Pak. Dengar-dengar ini katanya Pak Kama ada yang mau disampaikan ya? Iya, betul, betul Bu. Ada nih yang ingin saya sampaikan sesuatu hal kepada Ibu Iriani. Oke Pak Kama, tapi sepertinya kita tidak punya banyak waktu ya. Jadi mungkin cukup 15 sampai 20 menit ya kita ngobrol. Nah, kira-kira apa yang ingin disampaikan Pak Kama? Begini Bu, terkait dengan rekan guru di sekolah saya Bu ya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan. Eh, Kok tidak ada perubahan dalam segi penyampaian materi pembelajaran, masih menggunakan metode yang konvensional saja.
ceramah lagi. Padahal kan kita tahu bahwa perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran semakin pesat, tapi guru-guru sekolah itu tidak mau adanya perubahan, Bu, sehingga pembelajarannya kurang bervariatif begitu, Bu. Oke, eh, kalau saya garis bawahi ini ya, berarti permasalahan dari Pak Kama ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif, begitu ya Pak? Iya, betul, Bu. Kurang bervariatif untuk medianya atau model pembelajarannya, masih model yang lama saja begitu, Bu. Baik, kira-kira dari percakapan hari ini apa yang Pak Kama ingin dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran, begitu, Bu. Oke Pak Kama, jadi yang Pak Kama harapkan ini adanya perubahan ya Pak. Iya. Kira-kira perubahan apa yang Pak Kama ingin lihat atau yang ingin dapatkan? Oke, Bu. Saya ingin adanya sih perubahan dalam metodenya, penyampaian metodenya ya, begitu, Bu. Dalam penyampaian model dan media pembelajaran yang lebih bervariatif lagi. Misalnya saja menggunakan berbagai macam aplikasi pembelajaran seperti Quizzes, Glitchker, atau hanya mungkin sekedar membuat slide presentase PowerPoint juga itu sudah lebih baik, Bu, daripada hanya mengandalkan ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadi supaya lebih bervariatif begitu, Bu. Oke, dari Pak Kama sampaikan tadi pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode, model atau media itu bisa dikatakan kondisi ideal ya Pak. Nah, kira-kira di sekolah Bapak itu berada di level berapa? Sepertinya masih berada di level 5 ya, Bu ya, karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior sehingga kalau untuk level lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit, Bu ya. Jadi mungkin saat ini masih berada di level 5, Bu. Oke, di level 5. Untuk kondisi saat ini kira-kira di level berapa ini kira bisa ditingkatkan supaya terlihat ada perubahan pembelajaran yang lebih bervariasi lagi? Mungkin bisa ditingkatkan sampai ke level 7 kali, Bu ya. Kalau untuk ke level lebih tinggi lagi memang agak sulit mengingat guru-guru kebanyakan guru senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 itu masih mungkinlah dilakukan perubahan. Begitu, Bu. Oke, nilai dari level 5 ke level 7 ya Pak Kama. Kira-kira usaha apa yang Pak Kama lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan, Bu ya, apa rencana atau tindakan yang saya perbuat, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau pendampingan individu. Oke, jadi Pak Kama merencanakan mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin Pak Kama pernah terapkan di sekolah dan teman-teman guru nyaman dengan penyampaiannya? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah atau wakasek kurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau workshop gitu, Bu. Yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang lebih bervariatif lagi. Oke, berarti Pak Kama ini sudah merencanakan kegiatan mentoring, pendampingan, pelatihan, atau workshop ya. Dari ketiga kegiatan tersebut, kira-kira yang mana lebih nyaman untuk direalisasikan secepatnya, Pak? Sepertinya mentoring dulu kali ya, Bu. Karena kalau untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, perlu waktu yang tidak sebentar, kemudian biaya juga, dan harus mencari narasumber yang lebih kompeten. Jadi untuk saat ini yang lebih nyaman adalah mentoring dulu, Bu. Oke, mentoring. Kegiatan mentoring ini kira-kira Pak Kama memerlukan support atau memerlukan bantuan kah Pak Kama? Ya ada sih, Bu. Mungkin nanti minta bantuan rekan guru di sekolah yang memang ahli dalam bidang IT
atau menggunakan pembelajarannya yang sudah bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada Ibu Uya, ada Pak Sukri, begitu Bu. Oke, berarti Pak Kama ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi dengan rekan guru di sekolah. Kira-kira kapan Pak Kama bisa merealisasikan mentoring ini? Ya, insya Allah Bu, secepatnya, kalau bisa secepatnya ya. Mungkin minggu depan saya akan lakukan. Saya coba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan guru di sekolah untuk mencoba melakukan kegiatan mentoring tersebut. Baik Pak Kama, bagus sekali ini. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang Pak Kama dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran, Bu. Ya, Alhamdulillah Pak Kama sudah ada gambaran ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariasi. Oke, saya tunggu nanti ya kabar Pak Kama setelah melakukan mentoring ini, dan saya sudah tidak sabar lagi mendengar cerita-cerita Pak Kama lagi. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Semoga rencananya Pak Kama untuk mentoring itu bisa berkolaborasi dengan teman-teman berjalan dengan lebih baik. Terima kasih banyak Bu, sudah meluangkan waktunya, sudah mendengar keluh kesah saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kasih Bu ya. Iya, sama-sama Pak Kama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi kegiatan praktek coaching saya bersama dengan rekan Ibu Iriani. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan bisa diterapkan di sekolah masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.